lagi bersama Ibu Novi. Nah, kali ini Ibu Novi akan menjelaskan tema 1, yaitu tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok itu biasanya ada di setiap paragraf atau teks bacaan. Nah, ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita sama-sama simak pembahasan sebagai berikut ini. Ide pokok biasanya disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf atau biasa disebut dengan paragraf deduktif. Ide pokok juga bisa berada di akhir paragraf atau biasa disebut dengan paragraf induktif. Selain itu, kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal dan di akhir paragraf atau biasa disebut dengan paragraf campuran. Kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut ide pokok dalam mengembangkan paragraf. Nah, di sini ada contoh teks bacaan yang terdiri dari 3 paragraf. Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sekarang, kita perhatikan paragraf pertama ini kira-kira di mana letak dari ide pokok tersebut. Apakah ada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Ya, benar. Ide pokoknya ada di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, selanjutnya kita baca di paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Pada paragraf kedua ini, di mana letak ide pokoknya berada? Ya, di paragraf pertama, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Selanjutnya, paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, sekarang letak dari ide pokok pada paragraf ketiga ini ada di mana? Ya, benar. Ada di awal paragraf, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Jika tadi kita mencari ide pokok yang berada di paragraf, sekarang kita akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Contoh ide pokoknya yaitu kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Nah, dari ide pokok ini, pertama-tama kita ubah dulu menjadi kalimat utama. Kalimat utamanya yaitu, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, sekarang kita buat kalimat pengembangnya untuk mengembangkan kalimat utama tersebut. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, sekarang sudah terbentuk sebuah paragraf utuh yang terdiri dari
ide pokok yang dikembangkan menjadi kalimat utama, kemudian dikembangkan kembali dengan menggunakan kalimat pengembang. Nah, demikian pembahasan Ibu Novi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.